Halo teman-teman, saya Evelina dari kelas AP19202. Saya adalah mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta, kampus Bekasi. Baiklah, saya di sini ingin sharing sedikit mengenai nikmatnya bersyukur yang begitu tiada tara. Apa sih itu bersyukur, teman-teman? Bersyukur itu adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, dengan cara kita menerima segala sesuatu yang kita terima dan menjalani suatu kehidupan dengan rasa sungguh-sungguh, juga penuh hati tulus ikhlas. Jadi, hidup itu adalah sebuah anugerah. Tetaplah kita bersyukur meskipun kita dalam suatu kesukaran. Banyak yang bilang bahwa kita itu harus bersyukur dalam setiap waktu, tetapi dalam kenyataannya kita kurang bersyukur atas segala yang kita miliki, dan malah kita menyalahkan keadaan. Cenderung kita bersikap bersungut-sungut, dan kita bersikap pesimis, dan kita juga bersikap mudah menyerah atau bisa dibilang putus asa. Maka untuk itu teman-teman, hindarilah sikap-sikap tersebut dalam menghadapi suatu persoalan yang ada di hidup ini. Suatu ketika, waktu itu saya menemukan suatu hal yang tak terduga sekali dan membuat hati saya merasa tersentuh. Mungkin bagi teman-teman juga seperti itu. Kala itu saya mengadakan pertemuan dengan teman-teman juga anak kecil dari perkumpulan ibadah gereja saya. Waktu itu kakak pembina bertanya sedikit kepada adik-adik. Ada pertanyaan seperti ini: apakah yang membuatmu bersyukur? Tolong tunjuk tangan. Ada seorang anak kecil tunjuk tangan dan berkata, aku bersyukur kak pada hari ini. Lanjut, kakak itu bertanya, apa yang membuatmu bersyukur adik? Dijawab sama anak kecil ini, aku bersyukur kak bahwa saya bisa mandi dan saya merasa senang. Wah, kakak itu merasa senang mendengar kejutan kalimat yang begitu memukau dan membuat perasaan kita merasa tersentuh. Dari kejadian ini saya pun memiliki pelajaran bahwa kita itu tidak boleh bersyukur hanya dengan hal besar saja, seperti memiliki harta kekayaan, rezeki yang berlimpah, aset yang berlimpah. Tidak hanya itu saja loh teman-teman, itu hanyalah semata. Perlu kita ingat kembali bahwa kita juga harus bersyukur dengan hal sekecil apapun itu. Seperti kita itu diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa diberikan sehat jasmani maupun rohani, masih bisa makan, masih bisa juga minum. Itu tuh merupakan hal kecil yang patut kita syukuri juga loh teman-teman. Jadi jangan hanya mengeluh saja apapun kehidupan ini, apapun persoalan hidup. Tetap semangat dan tetap berjuang. Ingat loh teman-teman, roda kehidupan itu belum tentu kita berada posisi di atas atau di bawah saja. Jadi mari kita sama-sama saling berusaha semaksimal mungkin, berjuang, memperjuangkan apa yang seharusnya kita perjuangkan untuk membuahkan hasil yang baik bagi kehidupan kita, untuk membawa kemajuan. Hendaknya kita tetap bersyukur, tulus hati menjalani hidup ini, dan tetap semangat, optimis itu kunci utamanya. Apapun keadaannya, hendaknya kita utamakan nikmat bersyukur kepada Tuhan, maka semua jawaban akan terungkap. Bersyukur menjadi diri sendiri itu juga hal yang indah loh teman-teman. Jadi love yourself, cintailah dirimu sendiri. Apapun persoalannya, apapun keadaannya, sesulit apapun hidup ini, tetaplah kita bersyukur.
Tak lupa juga teman-teman, di saat kita berada di atas atau memiliki rezeki yang lebih, hendaknya kita ungkapkan rasa syukur kita untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Walaupun itu tidak seberapa, tetapi itu memiliki nilai yang berharga bagi mereka yang membutuhkannya loh teman-teman. Berbagi rezeki itu suatu saat akan menjadi berkah bagi kehidupan kita. Jadi, tak perlu kita mempersoalkannya. Walaupun kehidupan saat ini belum sebaik harapan, paling tidak kita juga harus bersyukur teman-teman, masih dikelilingi oleh orang baik yang mampu membantu kita, menolong kita di saat kita keadaan susah, dan rela menopang kita, dan rela juga untuk merangkul kita supaya kita berdamai dengan kehidupan ini. Apapun persoalan hidupnya, harus kita tetap berjuang. Orang baik itu juga titipan oleh Tuhan loh teman-teman. Mari kita sama-sama saling bekerja sama, saling menguatkan agar kita mempererat silaturahmi semakin tinggi dan terjalin sikap saling menghargai satu sama lain teman-teman. Manusia itu makhluk sosial. Ingat, seburuk apapun orang itu, hendaknya kita tetap ingat kebaikannya kepada diri kita. Jangan kita menjauhi orang tersebut, apapun kesalahannya. Walaupun mereka membutuhkan bantuan kita, tetaplah kita mengutamakan kedamaian di hati dan sikap untuk menolong. Hendaknya juga kita menghindari sikap acuh tak acuh, masa bodoh terhadap orang itu. Jauhilah ya teman-teman, karena sikap itu juga perbuatan yang tidak baik. Ada peribahasa yang mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa ini mengandung arti bahwa walaupun kita saat ini sedang berjuang, sedang menghadapi banyak cobaan, kita sedang berusaha semaksimal mungkin, itu merupakan ujian kita teman-teman yang harus kita hadapi. Rintangan itu suatu saat akan berakhir jika kita menghadapinya dengan hati yang tulus ikhlas. Liku-liku pahit manisnya itu pasti akan terjawab kok teman-teman. Semua akan indah pada waktunya. Kita akan menikmati anugerah yang begitu terbaik yang akan kita terima. Mari kita sama-sama sabar, saling percaya bahwa roda berputar itu akan tepat indah pada waktunya. Baik teman-teman, sebelum saya mengakhiri, saya mempunyai satu quotes yang sangat menginspirasi sekali bagi saya dari seorang penulis Amerika bernama Steve Marajoli. Beliau mengutip sebuah quotes yang berkutip seperti ini. If you want to happiness, find gratitude. Arti dari quotes ini, jika kamu ingin menemukan kebahagiaan, temukanlah bersyukur. Kebahagiaan itu akan datang apabila kita tak putus untuk bersyukur dengan segala sesuatu yang ada di hidup ini. Sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, nilainya sangat berharga teman-teman. Kebahagiaan itu datangnya kapan saja teman-teman. Waktunya tidak bisa kita tentukan. Maka perbuatlah sebaik mungkin, berbuatlah senyaman mungkin sesuai sikap Anda, dan jauhilah sikap buruk yang ingin menghancurkan kehidupan Anda. Kunci utamanya di dalam hidup ini, kita harus berjuang dengan tetap berdoa. Apapun kepercayaan yang kita miliki, itu juga memperkuat iman hati nurani kita. Dengan berdoa, keluh kesah yang ada di hidup ini suatu saat akan terjawab, membuahkan hasil nikmat yang begitu menakjubkan bagi kita, dan itu akan berarti. Baiklah teman-teman,
sebelum saya mengakhiri, jadilah pemuda yang semangat, pantang menyerah, terus berusaha menghadapi hidup ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan video ini. Semoga video ini sangat bermanfaat dan memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih dari saya.